Papua dan Eli Alboy yang berasal juga dari Papua. Dan inilah dia Semen Padang FC. Iya, kita lihat dari komposisi yang diturunkan oleh pelatih Neil Maizar, tampak ada beberapa pemain debutan di tim ini. Ada pemain Korea Yoo Hyun Ko di posisi gelandang, akan bekerjasama dengan Fenry Mohu dan juga Heru Neri dan juga Eli Aibo di lini tengah. Dan juga Persipura Jayapura. Juga di sini ada sejumlah pemain yang sangat baik. Kita lihat pemain-pemain, ada Hamka Hamzah yang menggantikan peran dari Ricardo Salampesi yang mengalami cedera. Tidak ada jaga kiper. Dan ya, mitra sepak bola kick off babak pertama sudah ditiupkan dan pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura. Ya, terlihat Yopi bahwa komposisi pemain belakang yang diturunkan oleh Jackson Tiago menerapkan 3 center back. Di sana ada Victor Igbonevo, Bio Paul dan juga Hamka Hamzah. Dua formasi lawas saya kira. Namun ini mungkin pilihan terbaik karena tidak ada Jarahan yang bisa diturunkan pada pertandingan pertama ini karena masih belum bisa menyangkut administrasi. Dan ada Rahmat Rifai yang diplot sebagai striker. Inilah Poci, kita lihat. Poci yang musim lalu juga membela Sriwijaya FC. Masih pemain-pemain Persipura Jayapura. Ya, dibanding musim lalu memang Persipura musim ini jelas tampak lebih bugar, lebih segar, lebih muda. Karena sempat kita bahas di percakapan awal, ada 3 pemain senior yang tidak lagi tampil bersama Persipura dan digantikan oleh pemain-pemain muda yang memang sudah sejak musim lalu sudah disiapkan. Kembali pemain-pemain Persipura berada di depan kotak penalti. Titus Bonai berusaha umpan kepada Boas Salosa. Masih dapat dihalau oleh pemain belakang dari Semen Padang. Boas Salosa yang musim lalu mencetak 17 gol. Kembali anak-anak Jayapura, Ian Luis Cabes. Poci cukup baik namun bola terlalu deras dikarenakan hujan yang sangat deras mengguyur Stadion Haji Agus Salim. Ya, tentunya sangat mempengaruhi Bung Yuke. Betul, Yopi, dan kita lihat meski demikian permainan bola posisi yang coba diterapkan oleh anak-anak Jayapura terlihat sudah muncul di awal permainan. Tadi bagaimana kita saksikan segitiga yang sangat apik dari Wanggai, kemudian Poci. Namun sayang terlalu deras bola. Ya, Semen Padang yang berhasil menjuarai klasemen grup 1 di kompetisi divisi utama musim lalu dengan 12 kali kemenangan dengan 6 kali seri dan juga 2 kali kekalahan, 33 gol dan 13 kali kebobolan, sangat produktif. Ya, namun pada babak 8 besar kurang meyakinkan penampilan dari Semen Padang sehingga harus puas dengan posisi ketiga di divisi utama yang berhak untuk promosi ke Jarum Indonesia Super League. Dan memang banyak perubahan di skuad Semen Padang Yopi dibandingkan ketika mereka tampil di divisi utama di bawah Arkan Yuri, di mana saat ini ada 13 pemain baru yang saya catat menjadi pemain anyar di tubuh Semen Padang. Sangat baik sekali Eli Aiboy, pemain yang sangat senior yang sudah malang melintang di kompetisi Liga Indonesia. Edward Wilson. Masih cukup tenang pemain-pemain dari Persipura Jayapura. Victor Bio langsung ke depan, yang dituju adalah Boas Solosa. Umpan kepada Rahmat Rifai, masih dapat diselamatkan oleh Samsidar, mudah saja. Mantan penjaga gawang PSM Makassar. Iya, persis Yopi. Kiper muda Ferdiansyah di penampilan pertama di Liga Indonesia, Bung. Iya, ini tentu sebuah kesempatan sekaligus ujian bagi Ferdiansyah. Apakah ia layak memang menggantikan posisi yang begitu lama ditempati oleh Jendri Pito yang saat ini sudah hengkang ke Perseman Manokwari. Meski Persipura sendiri sebenarnya masih menyimpan satu penjaga gawang asing. Iya.
Honjay yang memang belum juga bisa diturunkan karena menyangkut administrasi yang belum beres. Banyak pemain Yopi di pemain asing yang tidak bisa turun di laga pertama ISL ini karena masih terkendala oleh administrasi. Dan Persipura juga sudah mulai terasa karena tidak adanya playmaker murni seperti ketika dulu ada Edu, tapi kali ini Jarahan yang diplot juga tidak bisa tampil untuk laga pertama ini. Ya, Jarahan Keranjar. Ya, Salah satu pemain baru di Persipura Jayapura yang masih terkendala belum kembalinya kondisi dari Jarahan setelah pulang dari Liberia. Dan kita saksikan pemain Semen Padang Safarudin atau Syafrudin, lebih akrab dipanggil. Terlihat terkapar setelah bertabrakan dengan David Pakbe maupun juga Boas Solosa. Iya. Menarik melihat Boas mengenakan ban kapten Yopi. Ya. Meski usianya masih 24 tahun, mungkin yang termuda di ISL sebagai kapten sebuah kesebelasan, tapi pengalaman Boas sudah tidak diragukan lagi. Benar. Itu juga alasan mengapa pelatih Jackson Tiago mempercayakannya, karena Boas merupakan pemain yang sangat bertalenta, memiliki leadership. Di samping sebagian besar pemain-pemain Persipura saat ini memang masih sangat muda. Ya. Curi saja tadi oleh pemain-pemain Persipura. Kembali bola dikuasai. Victor, Boas, masih Boas. Itu adalah Ian Luis Cabes. Cukup sulit, Bung, para pemain menguasai bola di lapangan hijau karena derasnya hujan mengguyur Stadion Haji Agus Salim. Hampir saja Edward Wilson. Kembali Eli Aibo yang dituju lagi-lagi. Iya. Sangat deras bola yang meluncur. Ini memang menjadi kendala klasik bagi setiap tim bermain dengan kondisi hujan dan basah. Tapi kita masih lihat lapangan cukup bagus, Yopi. Ya. Tidak ada genangan yang terjadi di sana. Hanya saja memang bola menjadi agak licin untuk bisa dikontrol. Kita lihat. Cukup baik, Edward Wilson kembali, Edward Wilson. Edward Wilson Junior. Ya, luar biasa. Memberikan gol pertama untuk Semen Padang FC di hadapan pendukung sendiri Sikapau Merah. 1-0. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah trupas yang sangat apik dan juga kelebihan individual yang dimiliki oleh Edward Wilson dalam menusuk ke kotak 16 dan menaklukkan penjaga gawang Ferdiansa tanpa memberi kesempatan kepada rekannya. Sebetulnya ada Saktiawan Sinaga tadi yang bisa saja meneruskan umpan dari Edward, tapi ia memilih untuk langsung mengeksekusinya melewati Victor Igbonevo dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang, memilih tiang jauh. Sangat berkelas, Bu. Sangat berkelas. Membuktikan bahwa ia memang pantas menjadi goal getter terbaik di divisi utama musim lalu. Benar, dengan 20 gol Ya. dicetak sepanjang musim lalu, Edward Wilson Junior, pemain asal Liberia. Sukacita di bench Semen Padang setelah keunggulan 1-0 diberikan lewat kaki Edward Wilson Junior dengan aksi individu melewati beberapa pemain Persipura Jayapura. Terlihat sedikit gugup, Bung. Anak-anak Mutiara Hitam ini. Sebenarnya di awal permainan sudah terlihat baik sebetulnya, Yopi, bagaimana mereka mendominasi lapangan. Namun tampaknya keseimbangan di pertahanan kurang dijaga dengan apik sehingga ketika Semen Padang mendapatkan celah dan langsung menjadi hukuman bagi Persipura. Sebetulnya Coach Jackson Tiago sudah mengantisipasi bahwa kelebihan dari Semen Padang adalah pada sektor sayapnya, Ya. terutama ditempati oleh Ali Aiboy, dan masih ada dua pemain lagi yang belum turun. Satu jelas berhalangan, Tommy Rifka, karena Benar melangsungkan sekali. pernikahan. Hari ini. Dan satu lagi adalah Esteban Vizcara, pemain asal Argentina yang hengkang ataupun datang dari Pelita Jaya Karawang, juga merupakan pemain yang berkualitas di sektor sayap. Namun
namun dengan komposisi 3 center back di kubu Persipura inilah membuat pemain yang menjaga kedalaman agak sedikit harus ekstra hati-hati karena sayap akan menjadi sangat rawan. Saktiawan Sinaga yang sangat diharapkan memberikan kontribusi maksimal bagi Semen Padang setelah mencetak 9 gol di musim lalu. Dan Nila Samsidar, pemain yang turun di setiap pertandingan untuk PSM Makassar musim lalu di 33 pertandingan dan 2.921 menit. Rahmat Rifai dari ujung barat ke ujung timur, Rahmat Rifai. Ya. Lela Nil Maizar cukup baik penampilan dari anak-anak Kampung Sirah di 10 menit pertama ini memberikan keunggulan 1-0. Park langsung dituju Henry Mofu ataupun Heru Nerli. Edward Wilson langsung, sayang sekali Saktiawan Sinaga telah berdiri offside. Ya, sebetulnya sebuah skema yang sangat baik tadi dilakukan oleh Semen Padang dari sektor kiri, kemudian bola dilepaskan umpan oleh Yu Yun Ko. Sayang sekali finishing tadi sudah lebih dulu tertangkap offside Saktiawan. Kita lihat juga, kita dengar yel-yel dari Kemers. Supporter Semen Padang memberikan dukungan kepada Eli Aiboy dan kawan-kawan. Gerald Pangkali tadi terlalu jauh. Bola yang diberikan pada Titus Bonai dan juga Boas Solosa. Masih aman gawang dari Samsidar. Dia Paulin. Halo bola. Fenry Mofu. Cukup baik penampilan dari Fenry Mofu di tim barunya ini. Pemain asal Persiwa Wamena musim lalu. Dan saya kira ada keuntungan psikologis Yopi, kehadiran 3 pemain asal Papua di kubu Semen Padang. Paling tidak mereka bisa mentransformasi karakter dari anak-anak Papua kepada pemain-pemain Semen Padang lainnya. Benar sekali, dan kita lihat kembali Edward, masih Edward Wilson. Eli. Gerald Pangkali, mantan pemain Persija Jakarta. Eli Aiboy yang musim lalu bermain di Persidafon Davonsoro, dan kita lihat juga Heru Nerli berada di depan gawang Persipura Deo. Hampir saja sebuah percobaan dari David Ngon Pakbe, bek tengah yang naik ke dalam kotak penalti Persipura. Apabila sepak pojok diberikan, hampir saja dan cukup membahayakan. Sebuah sundulan dari David Ngon Pakbe. Ya, kembali sebuah celah didapat oleh pemain Persipura di pertahanan, pemain Semen Padang di pertahanan Persipura. Seorang stopper bisa mendapatkan celah untuk melakukan sundulan tadi di kotak 16. Tampak Eli Aiboy mengeluh karena mestinya memang bola tadi mengenai Bio Paulin. Victor. Manuel Wanggai.
Hamka, pemain serba bisa yang direkrut dari Persisam Samarinda. Gerald. Oh. Kurang cermat kontrol dari Heru Nerli. Pelanggaran. Heru Nerli. Pemain yang sempat berlabuh ke Persija Jakarta. Iya. Dan di putaran kedua berlabuh ke PSM Makassar musim lalu. Bersama Samsidar juga. Ya, bersama Samsidar. Sudah mencetak 1 gol di PSM Makassar. Yan Luis Cabes. Ambil tendangan bebas ini. Dan Rahmat Rifai dalam kotak penalti. Oh! Hampir saja Hamka Hamzah memberikan sumbangan 1 gol. Namun terlalu terburu-buru dan masih berada di atas mister gawang dari Samsidar. Iya, bola spin tadi dari Yan Luis Cabes sangat baik sekali, namun Hamka Hamzah terlalu cepat menyongsong bola sehingga arahnya tidak terkontrol meski sudah tidak ada lagi pemain belakang dari Semen Padang yang menghalanginya. Pelan-pelan sudah mulai meningkatkan permainannya Persipura. Sudah mulai mendapatkan celah untuk bisa mengisi beberapa kebocoran-kebocoran di lini pertahanan Semen Padang. Bio Paulin. Boas Solosa. Kalau kita melihat terlalu banyak bermain di sektor kiri penyerangan Bung, anak-anak Persipura. Iya, itu mungkin dengan maksud Yopi untuk memberikan tekanan agar Eli Aibo tidak dengan leluasa untuk masuk dari sektor kanan. Cukup baik. Wah, Solosa. Oh. Lalu deras bola yang dikuasai Boas tadi. Dibuang tadi oleh Hengki Ardiles. Gerald. Melebar kepada Yan Luis Cabes. Manuel. Kita lihat Bio Paulin sudah masuk lebih setengah lapangan untuk membantu melakukan tekanan. Terlalu deras tadi. Umpan kepada Ortizan Solosa. Bila dia buat Solosa. Yang sempat menjadi top scorer Iya. Liga Indonesia 2008, 2009. Dan musim lalu juga menjadi gol getter terbanyak kedua di Persipura setelah Beto dengan 18 gol. Dan kali ini tanpa Beto memang terasa sekali lini depan Persipura agak sedikit mengalami masalah. Esteban Vizcara, Bung. Mantan pemain Pelita Jaya yang lebih banyak beroperasi di sektor kiri. Jaga ketat Edward Wilson dengan 2 back yang sangat besar-besar. Wah, Salosa masih mencari kawan Yan Luis Cabes. Kita lihat Yopi begitu cepat sekali para pemain Semen Padang ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung turun ke belakang secara bersama-sama menemukan pemain di zona pertahanan sehingga sulit bagi seorang Boas untuk bisa keluar dari tekanan. Ya, Junko. Wah, Salosa maksudnya kepada Rahmat Rifai, bukan pelanggaran. David Pakde, Edward Wilson. Oh. Eli Aiboy. Cukup baik. Masih duel sesama Papua. Sangat seru. Iya, Ortisan dan Eli Aiboy. Dan begitu antusias supporter dari Semen Padang FC. Iya. Offside. Sayang sekali. Ya. Begitu
Titus Bonai tadi. Mantan pemain Bontang FC. Pelanggaran. Henry Mofu. Ya, semakin deras saja tampaknya Yopi. Namun cukup baik keadaan lapangan. Iya, pun. betul. Tidak terjadi genangan air. Kembali Boas Solosa. Baik Wah, sekali. pas kepada Boas Solosa kembali. Boas Solosa. Oh! 1-1. Dipersembahkan lewat kaki Boas Solosa. Kerjasama 1-2 dengan Rahmat Poci Rifai. Berhasil menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1. Iya, luar biasa sekali kita lihat bagaimana kerjasama 1-2 yang begitu apik antara Boas dan juga Rahmat Poci Rifai. Memasuki jantung ataupun juga membelah jantung pertahanan dari Semen Padang. Kita lihat dikepung oleh dua pemain namun masih bisa melewatinya dan langsung menyasar ke sudut kiri pertahanan ataupun juga gawang Samsidar. Kita lihat jadi kesalahpahaman tadi antara David Pakbe tadi Dan Hengki Ardiles. dan Hengki Ardiles dalam mengantisipasi akselerasi dari Boas Salosa. Ya, sedikit saja sebetulnya. Benar sekali dan sayang sekali kesucian dari gawang Samsidar dijebol oleh kaki Boas Salosa. Dan kita lihat bagaimana ritual dari Jackson Ya, untuk merayakan gol anak asuhannya. Ya, seperti tadi saya katakan, Yopi, pelan-pelan Persipura sudah mulai menemukan bentuk permainan mereka. Poci. Cukup baik kerja sama Poci dan Boas Salosa di depan. Partisan. Berikan pada Poci maksudnya. Iya. Lemah. Ya, penempatan Boas di center forward memang agak sedikit menarik untuk kita bahas, Yopi, bahwa pemain ini memang bukanlah tipikal predator sebetulnya, Iya. bukan tipikal penyerang tunggal atau penyerang murni, tapi lebih kepada winger. Namun kita lihat miskinnya striker yang berkualitas membuat Jackson Tiago menempatkan Boas sebagai center forward. Dan ternyata cukup baik juga bagaimana ia bisa melepaskan diri dari pengawalan ketat para pemain belakang Semen Padang dan mampu melakukan ataupun menaklukkan gawang Samsidar tadi. Oh, kembali. Boas Solosa. Berusaha melewati Hengki Ardiles. Oh! Hampir saja Yopi terjadi gol bunuh Benar diri sekali. tadi. Hampir saja Iya. Paul Chu-hyung. Iya. Kali ini giliran adrenalin main belakang Semen Padang yang dibuat Ya, ketar-ketir dengan serangan bergelombang dari pemain Persipura. kita saksikan Titus Bonai di sini. Iya. Hampir saja sapu bola yang sangat berbahaya dari Paul Chu-hyung. Tinju saja Samsidar. Iya. Pelanggaran. Titus Bonai. David Pakbe. Ya, kita dengar Ya. suara Neil Meizar menginstruksikan agar Boas jangan dilepas. Fendry. Edward Wilson. Oh. Bisa berikan kepada Saktiawan Sinaga dan terjadi pelanggaran. Bio Paulin. Ya, tadi ada gerakan mendorong dari Bio Paulin terhadap Edward Wilson. Ferdiansyah di penampilan perdananya di Jarum Indonesia Super League yang selama ini hanya menjadi nomor 2 bisa dikatakan Bung, Betul. dari Jenry Pitoy. Dan Yu Hyun Kyo, ya, pemain asal Korea Selatan, bermain di Super Reds Korea, coba menjadi Algojo. Oh, sangat baik. betul. Namun Ferdiansyah
lebih siap memang ya. Meski agak sedikit menakutkan, Yopi kita lihat Iya. bola lebih dulu dibiarkan oleh Ferdi melenting. Sementara kita tahu bersama lapangan sangat licin. Oh, lagi-lagi hampir saja Syafruddin. Mulai menemukan irama penyerangan yang baik dari anak-anak Mutiara Hitam. Baik lewat kaki Ian Luis Cabes maupun Gerald Pangkali. Manuel Wanggai. Victor Bio. Ya, peran dari Gerald Pangkali dan juga Immanuel Wanggai sangat sentral sekali di pertandingan ini bagi Persipura Jayapura di lini tengah. Karena dari kedua pemain inilah suplai bola maupun juga awal pertahanan yang dilakukan oleh Persipura jika mendapat tekanan dari Semen Padang. Halau saja ke depan. Kembali. Wasalosa. Gerald Pangkali. Immanuel. Masih mencari kawan. Oh, terlalu dalam. Iya. Umpan pada Titus Bonai maksudnya. Umpan ke dalam kotak penalti. Buang saja oleh Park. Immanuel. Sebuah sapuan dari David Pakbe tadi yang tidak sempurna mengarah kepada Immanuel Wanggai. Ian Luis Cabes ambil sepak pojok pertama untuk Persipura Jayapura. Bio Paulin. Halau saja oleh Fendri Mofu. Sangat baik pergerakan tanpa bola dari Gerald Pangkali. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Berhasil melewati Heru Nerli. Ada Syafruddin. Sepak pojok untuk Persipura Jayapura. Ya, kita lihat sekarang Ya. Victor Igbonevo masuk kotak 16 dan begitu mudah sekali para pemain belakang Persipura mendikte pertahanan dari Semen Padang. Kita lihat Victor Igbonevo, Bio Paulin Maupun Hamka Hamzah. begitu enak sekali Iya, untuk benar sekali. masuk ke dalam kotak 16. Mereka tidak khawatir akan terjadi counter attack. Percayaan diri yang begitu tinggi memang. Atau juga ini merupakan instruksi untuk mengacaukan konsentrasi pertahanan Semen Padang dari Jackson Tiago. Santiago. Pelatih yang sudah memberikan satu gelar untuk Persipura Jayapura. Baik sekali Rahmat Rifai. Kembali Ian Luis. Rahmat Rifai. Kontrol bola yang kurang baik. Wanggai. Yang dituju adalah Wasalosa. Gerald. Tekanan diberikan oleh anak-anak Persipura Jayapura terhadap Semen Padang. Setelah berhasil menyamakan kedudukan lewat Wasalosa, kali ini Ortizan. Kirimkan umpan kepada rekannya namun tidak terdapat satupun kawan di kotak 16 Semen Padang. Dan kita lihat Yopi cara pemain Semen Padang melakukan sapuan sangat tidak terukur. Benar, sepertinya panik ya, Bung. Terkesan sembarangan sehingga bola kembali lagi ke pertahanan mereka. Mudah sekali dibaca oleh para pemain Persipura. Bermain-main dari sisi kiri ke sisi kanan dan kali ini Ortizan, Titus Bonai.
Buah Salosa, kapten baru. Sedikit protes kepada wasit. Kualitas passing mereka sudah habis. Wow. Cywar dari Jackson F. Tiago. Kalau kita dengar tadi mengatakan bahwa sudah habis Semen Betul. Padang. Kualitas passing yang dimaksud Ya. mungkin agar para pemainnya lebih hati-hati dalam melakukan passing. Karena mengingat Semen Padang sudah menurut Jackson sudah tidak lagi bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Saktiawan Sinaga, ya, jaga ketat oleh Bio. Ya, inilah dia Saktiawan Sinaga yang salah satu pemegang rekor kartu kuning terbanyak, Bung. Ya. Musim lalu dengan 9 kartu kuning bersama Persik Kediri. Iya, sebuah catatan disiplin yang sangat menarik memang. Seorang penyerang begitu banyak mengantongi kartu kuning. Mungkin tidak beda-beda jauh dengan Noh Alam, Along dari Arema Indonesia yang juga spesialis kartu kuning. Bahkan pernah kartu merah. Sama juga dengan Saktiawan Sinaga. Satu kartu merah juga di koleksi. Satu tipe jangan-jangan. Langsung diberikan, oh! Ya, Offside terlebih dahulu baik Saktiawan maupun Edward Wilson. Iya, ada 3-4 pemain yang menunggu di kotak 16 dari Persipura tadi. Inilah dia, Edward Wilson Jr. Pemain yang sangat berbahaya dari Semen Padang yang dipertahankan oleh jajaran manajemen Semen Padang FC. Berkat ketajamannya di 2 musim, 15 gol di 2008 dan 20 gol pada 2009. Ya, Luis Cabez. Gerald mulai tergenang. Iya, karena hujan tidak pernah berhenti dan Titus Bonai. Titus Bonai. Oh! kita lihat beberapa step ia diberikan kesempatan untuk melakukan syuting. Ini sesuatu yang agak aneh memang. Bagaimana pertahanan Semen Padang sangat longgar sekali. Sebuah umpan chip tadi dan kita lihat sempat melakukan ancang-ancang Titus Bonai. Tidak begitu cepat pemain belakang untuk melakukan cover. Tapi masih untung bola melejit ke atas. Ya. Kembali dalam kotak penalti. Hampir seluruh pemain Semen Padang berada di kotak penalti. Edward Wilson mencoba counter attack. Anak-anak Semen Padang. Oh. Hamka. Pemain yang sempat berlabuh di Persija Jakarta. Iya. Sudah banyak sekali klub yang disinggahi oleh Hamka. Sebelumnya juga pernah di Persik Kediri Persisam, juga. Samarinda, kemudian Persik Kediri, PSM Makassar. Mungkin dia ingin mengumpulkan kurikulum vitae Yopi untuk sebanyak-banyaknya berpengalaman bermain di banyak klub. Boas, kembali Boas, dibayang-bayang oleh Fendri. Ortisan, Boas Salosa. Oh! Hampir saja bagaimana Boas begitu luasa sekali untuk memilih posisi dalam melakukan syuting. Sebuah umpan yang sangat baik Iya. dari sang kakak. Ortisan Salosa. Ya, memang terlihat sekali Yopi agak sedikit menurun stamina dari para pemain Semen Padang. Tidak seperti di awal permainan di mana mereka begitu menggebu-gebu. Tapi kali ini kelihatan sekali endurance mereka sudah agak berkurang. Itulah tadi kita dengar bagaimana teriakan dari Jackson Tiago mengatakan bahwa mereka sudah habis dan pergantian Ya. pemain dari kubu Semen Padang. Cukup menarik, Heru Nerli yang juga pemain baru dari kubu PSM Makassar musim lalu digantikan oleh Esteban Vizcara. ya kita lihat Yopi bagaimana baru 34 menit berjalan sudah ada pergantian pemain tanpa ada yang cedera, artinya ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di kubu Semen Padang secara strategi barangkali dan juga secara stamina juga mungkin. Benar. Akhirnya membuat pelatih Neil Maizar memasukkan Esteban.
Pemain yang lebih banyak beroperasi dari sisi kiri, Bung. Betul, dari sektor sayap. Gerald. Dua pemain tengah di kubu Persipura sangat baik. Gerald Pangkali maupun Manuel Wanggai. Syafruddin. Oh. Syafruddin kembali. Poci. Oh, sangat baik Poci. Luar biasa memaksakan diri Poci. Ortisan. Gerald Pangkali. Begitu leluasa, Iya. anak-anak Persipura Jayapura memainkan bola dan kali ini diberikan kepada Rahmat Rifai. Poci Rifai masih dapat dihalau oleh Syafruddin. Bermain dari sisi ke sisi, Iya. anak-anak Mutiara Hitam ini menguasai permainan. Pada 15 menit akhir babak pertama ini, kita saksikan David Monpagbe, Ortisan. Ya, harus kerja keras tanpa kesan sidar. Esteban Vizcara. Oh. Eli Boy. Iya. Yang dituju adalah Edward Wilson. Henry Mofu. Oh. Cukup keras Bio Paulin tadi. Bukan pelanggaran. Park. Esteban Vizcara. Saktiawan. Oh, Terbaca. Baik sekali. baik sekali Yu. Ya. Oh, bentur Esteban Vizcara. Lebih hidup permainan dari anak-anak Semen Padang dengan masuknya Esteban Vizcara. Dan ya, bola liar masih dapat diselamatkan oleh Bio Paulin. Sudah mulai sulit Yopi bermain bola-bola bawah dengan banyak titik genangan. Baik sekali umpan chip tadi. Oh, masih dapat diselamatkan oleh David Pagbe. Ya, sangat lambat sekali pertandingan berjalan Yopi. Hengki Ardiles, pemain kelahiran Sumatera Barat, asli anak Padang. Ya. Seperti juga Tommy Rifka Ya. yang juga asal Oh. Padang Panjang. Iya betul, memang ada gerakan mengail ataupun menarik dari bahu Hamka tadi dilakukan oleh Edward Wilson. Kalau kita melihat juga Hamka Hamzah lebih terkontrol ya Bu. Betul. Emosi dari Betul. Hamka Hamzah, Iya. pemain yang dikenal Barangkali sangat dia berapi-api, juga Bu. masih menjajaki Bu, Iya. karena pemain ini terbiasa panas kalau sudah lebih banyak mengantongi pertandingan. Gerald. Ya, Persipura Jayapura merupakan tim yang paling produktif di musim lalu dengan mencetak 18 kali kemenangan dan 13 kali seri dan 3 kali kalah. Iya, 62 gol dicetak, Bung, luar biasa dengan memang. 32 gol kebobolan. Sangat produktif, bahkan melampaui tim juara yaitu Arema Indonesia. Namun sayang sekali pada musim ini banyak ditinggal oleh pemain-pemain senior, diantaranya Jen Ripitoy, Errol Iba, Edward Ifak Dalam maupun Jack Homboy dan juga Alberto Gonçalves Iya, yang menjadi top scorer bagi Persipura Jayapura musim lalu. iya, saya kira itu mungkin yang paling terasa Yopi, kehilangan Beto atau Alberto Gonçalves. Saktiawan Sinaga, masih Saktiawan. Oh, 2 kali percobaan dari Saktiawan Sinaga berhasil diblok oleh Ortisan Solosa. Iya,
Sebuah lampu kuning kembali dinyalakan oleh anak-anak Semen Padang untuk memberikan perhatian kepada Persipura di lini pertahanan. Bahwa sekali saja ada celah, maka akan menjadi sebuah bahaya bagi Persipura. Masih untung pemain besar di pertahanan Persipura mampu dengan disiplin untuk menghalau setiap ancaman, termasuk tadi dari Saktiawan. Park. Kesulitan para pemain bermain di lapangan yang sangat becek, begitu banyak genangan air. Wang Dai. Dan pada Yan Luis. Cukup baik penampilan dari Syafruddin. Iya, Yopi cukup disiplin dalam mengawal sektor kiri pertahanan Semen Padang. Khususnya dari ancaman-ancaman dan juga manuver Yan Luis Cabes. 40 menit sudah babak pertama dan kedudukan masih tetap 1-1. Semen Padang berhasil mengungguli Persipura Jayapura terlebih dahulu lewat kaki Edward Wilson Jr. dan disamakan lewat kaki Bas Salosa yang juga kapten kesebelasan dari Persipura Jayapura. Nil Maizar memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih yang dipercaya menggantikan peran Arkan Yuri dan ya Hyunko asal Korea Selatan, dan jatuhkan Rahmat Rifai yang begitu mobile pergerakannya di babak pertama ini. Masih mampu dicuri oleh Eli Aiboy dan kali ini Eli Aiboy sendirian terlalu cepat tadi. Oh, maksudnya Fendrin Movu terlalu deras dalam melakukan dribbling sehingga dengan sigap tadi diantisipasi oleh Bio Paulin. David Pakbe berikan pada Saktiawan. Esteban Vizcara. Syafruddin. Mudah sekali. Di 5 menit akhir babak pertama ini anak-anak Semen Padang seperti bangkit, Bung. Iya. Untuk mengejar dapat dikatakan ketertinggalan bermain di hadapan publik sendiri. Dengan keadaan seimbang saat ini adalah 1-1. Ini yang berbahaya. Sangat berbahaya David Pakbe. Hampir saja Boas Salosa. Sebuah blunder dilakukan oleh David Ngon Pakbe, namun masih dapat diselamatkan. Kurang cermat Titus Bonai tadi, pemain asal Persiram Raja Ampat, memberikan umpan kepada Boas Salosa maupun Rahmat Rifai. Ya, sangat riskan sekali tadi apa yang dilakukan oleh David Pakbe. Seolah-olah ia tidak pernah mendengar seorang Boas Salosa, kebesaran dan juga kapabilitas dari Boas dalam mencetak gol, hingga masih mau bermain-main di pertahanan. Hati-hati ya, Bung, dengan Boas Salosa kalau kata orang. Ya, Fendri Mobu atau Eli Aiboy dijatuhkan oleh Aiboy. Ya, kartu kuning. Ya. Kartu kuning pertama Betul. diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra kepada Bio Paulin. Ya. Sebuah hadiah pertama bagi Bio di laga pembuka Persipura. Dan kartu kuning pertama untuk Jarum Indonesia Super League musim ini. Betul. Edward Wilson, Esteban Gabriel Vizcara. Sayang sekali. Kurang cermat umpan dari Esteban.
Ya. Oh, hampir saja bola liar. Namun Ferdiansyah lebih cepat keluar dari sarangnya. Manggai. Victor Bonevo dan Tisan Solosa. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Spekulasi yang terlalu dini tadi. Tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra di babak pertama ini. Kedudukan masih tetap 1-1. Ya, sebuah skor yang cukup adil saya kira di babak pertama. Lihat intensitas permainan dari kedua tim dan juga peluang yang dihasilkan. Dan ya, mitra sepak bola, demikianlah babak pertama pertandingan antara Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura.